warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya DM Project. Malam ini saya ingin bicara mengenai kondisi saat ini yang ada di Indonesia, juga terjadi di belahan dunia lainnya, yaitu wabah virus COVID-19 yang menyebabkan pandemik hingga saat ini. Teman-teman sekalian, bicara masalah wabah COVID-19 ini yang kurang lebih sudah berjalan 3 hampir 4 bulan, kita sebagai salah satu negara yang terkena daripada wabah tersebut, tentunya banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Mungkin juga hal serupa terjadi di belahan dunia lainnya. Ya, kita ketahui bahwa di Indonesia itu terkenal dengan budaya timur. Budaya timur itu adalah salah satu yang menjadi ciri khas daripada orang Indonesia, itu saling menyapa. Nah, ini hampir udah 3 bulan ke 4 bulan ini, kita, jangankan dengan orang lain di luar sana ya, sesama kita aja itu salaman nggak lagi, ya kan? Kemudian cipika-cipiki apalagi. Nah, karena apa? Karena tidak terjadi hubungan sosial yang lazim dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Nah, saat ini udah nggak lagi tuh. Kemudian teman-teman sekalian, banyak lagi kebiasaan-kebiasaan kita itu dengan tanpa kita sadari itu menjadi hilang. Tadi udah saya kasih contoh, misalnya salaman, ya, karena mungkin ada PSBB, ya bagaimana orang mau salaman, orangnya jauh-jauhan, kita nggak mungkin bisa ketemu dekat gitu ya, karena disebabkan PSBB itu tadi kan, jaga jarak 1,5 meter atau 2 meter. Jadi orang mau salaman memang dianjurkan saat ini jangan atau tidak, ya kan. Nah, kemudian kebiasaan kita berangsur-angsur menurut saya itu hilang. Apa itu? Nah, coba kita lihat pada saat sebelum pandemi atau sebelum wabah ini ada. Yang biasa yang lazim gitu. Itu contoh kecilnya aja, misalnya kita batuk atau bersin gitu ya. Nah, ini orang pada risih. Orang lebih senang dengar kentut gitu daripada bersin atau batuk. Kalau kita misalnya mau pergi, lagi antrian nih di bank gitu ya, tiba-tiba ada seseorang yang batuk atau bersin. Nah, ini ini orang udah negatif aja berpikirnya. Jadi salaman nggak lagi. Kemudian tadi batuk bersin itu lebih riskan daripada orang kentut. Jadi berpikirnya udah mulai aneh gitu menurut saya. Setelah puasa ini kan pasti hari raya, ya kan? Itu bagaimana? Coba teman-teman bayangkan gitu. Bagaimana melakukan silaturahmi, ya, saling maafkan, ya. Itu nggak kebayang lagi. Kita harus maafkan melalui WA, SMS, video call. Itu yang akan terjadi, ya. Jadi salaman udah enggak. Orang batuk bersin itu menjadi aneh dan riskan dalam pendengaran kita. Orang lebih senang mungkin dengar kentut gitu ya. Tambah lagi ntar nih hari raya orang mau salaman udah pasti nggak bisa,
Jadi memaafkannya melalui SMS, WA, video callan. Nah, ini menurut saya ini untuk di Indonesia. Berarti di luar negeri sana kita nggak tahu apa yang hilang. Pertanyaannya, apakah hal ini sementara? Apakah pada saat wabah aja? Pada saat pandemik aja? Teman-temanku sekalian, saya ngerasa dan saya berpikir, kalaulah hal ini terjadi 1 atau 2 tahun yang akan datang, terjadi satu perubahan budaya baru, terjadi satu perubahan peradaban baru di muka bumi. Kita tidak saling menyalahkan. Hal ini bukan satu yang direncanakan. Wabah ini datang, pandemi ini datang, bukan satu hal yang direncanakan. Kalau hal ini terjadi 1 atau 2 tahun yang akan datang, berarti kita harus bersiap-siap. Pertama, di Indonesia akan ada satu budaya baru. Orang akan jarang bersalaman. Kedua, lebih baik orang kentut daripada bersin di muka umum. Ditambah lagi, saat ini pada saat wabah ini ada, saat pandemi ini ada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, orang udah tidak lagi memikirkan apa yang dinamakan kebutuhan sekunder. Ketika orang tidak lagi memikirkan kebutuhan sekunder, maka yang diutamakan adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh setiap individu manusia, ya, beras, jagung yang dibutuhkan untuk dimakan. Tapi kalau coba teman-teman bayangkan, kalau para petani itu nggak nanam bagaimana? Apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, kali ini episode pertama pembicaraan saya mengenai gonjang ganjing bumi. Nantikan di episode kedua. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.